Di usia senja, sebuah keputusan besar menunggu untuk diambil. Keputusan yang bisa mengubah seluruh sisa hidup seseorang. Pindah ke panti jompo adalah pilihan terbaik. Begitu sering kita dengar. Sebuah tempat yang menjanjikan perawatan profesional, kenyamanan, dan keamanan bagi mereka yang telah memasuki masa emas. Namun, di balik janji-janji itu, tersimpan realitas yang jarang dibicarakan. Fakta-fakta pahit yang terkadang baru disadari ketika semua sudah terlambat. Ketika pintu sudah tertutup dan jalan kembali terasa semakin menjauh. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar. Apakah Anda pernah mempertimbangkan panti jompo sebagai solusi bagi orang tua atau anggota keluarga lanjut usia Anda? 1. Kehilangan kemandirian. Bayangkan bangun di pagi hari dan menyadari bahwa Anda tidak lagi memiliki kendali atas hidup Anda sendiri. Jadwal bangun, jadwal makan, bahkan kapan Anda harus tidur, semuanya telah ditentukan oleh orang lain. Inilah kenyataan pertama yang dihadapi oleh mereka yang pindah ke panti jompo. Kemandirian adalah salah satu aspek fundamental dari martabat manusia. Kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, sekecil apapun itu, memberi kita rasa kontrol dan kepemilikan atas hidup kita. Dari perspektif psikologis, kehilangan kemandirian dapat memicu apa yang disebut learned helplessness, atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Kondisi ini terjadi ketika seseorang secara konsisten dihadapkan pada situasi di mana mereka tidak memiliki kendali. Otak mulai mempelajari bahwa upaya apapun tidak akan mengubah hasil, sehingga perlahan-lahan berhenti mencoba. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa lansia yang kehilangan kemandirian mengalami penurunan signifikan dalam fungsi kognitif dan kesejahteraan emosional. Dampaknya sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal sederhana seperti memilih pakaian sendiri, menentukan menu makanan, atau memutuskan kapan ingin jalan-jalan, berubah menjadi kemewahan. Rutinitas yang telah dibangun selama puluhan tahun tiba-tiba harus disesuaikan dengan sistem yang kaku dan seragam. Bagi banyak lansia, transisi ini terasa seperti kehilangan identitas. Seorang wanita berusia 78 tahun yang telah tinggal di panti jompo selama 2 tahun bercerita, "Saya dulu seorang kepala sekolah. Saya membuat keputusan yang memengaruhi ratusan orang setiap hari. Sekarang, saya bahkan tidak bisa memutuskan kapan saya boleh mandi." Bagi keluarga yang mempertimbangkan panti jompo, penting untuk mencari fasilitas yang menawarkan fleksibilitas dan menghormati otonomi penghuni. Beberapa panti modern mulai menerapkan model person-centered care yang lebih menghargai pilihan individual. Tanyakan apakah penghuni dapat menyesuaikan jadwal sesuai preferensi mereka, apakah mereka diberi pilihan dalam kegiatan sehari-hari, dan seberapa banyak ruang untuk kemandirian. 2. Rasa kesepian dan terlupakan. Ada paradoks menyakitkan yang jarang dibicarakan. Panti jompo, tempat yang seharusnya mengurangi kesepian, justru seringkali memperparahnya. Bayangkan berada di ruangan penuh orang, namun tetap merasa sendirian. Ini adalah realitas yang dihadapi banyak penghuni panti jompo. Dari perspektif neurobiologis, isolasi sosial dan kesepian memicu respons stres di otak. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian kronis dapat meningkatkan kadar hormon stres kortisol, yang pada gilirannya dapat menekan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, dan bahkan mempercepat penurunan kognitif. Secara mengejutkan, beberapa studi menemukan bahwa dampak kesepian terhadap kesehatan fisik setara dengan merokok 15 batang rokok per hari. Ini menjelaskan mengapa penghuni panti jompo yang mengalami kesepian kronis sering menunjukkan penurunan kesehatan yang lebih cepat. Ketika seseorang pindah ke panti jompo, koneksi sosial yang telah dibangun selama bertahun-tahun tiba-tiba terputus. Tetangga yang biasa menyapa, penjual di pasar yang sudah mengenal selera, bahkan rutinitas kecil seperti mengobrol dengan pengantar surat, semuanya hilang. Yang tersisa adalah lingkungan baru dengan orang-orang asing yang sama-sama berjuang dengan transisi mereka sendiri. Keluarga sering berjanji akan rutin mengunjungi, dan mungkin pada awalnya memang begitu. Namun seiring waktu, kunjungan biasanya semakin jarang. Bukan karena kurangnya cinta atau kepedulian, melainkan karena kehidupan terus berjalan dengan segala tuntutannya. Anak-anak memiliki pekerjaan, cucu-cucu memiliki sekolah, dan jarak geografis terkadang menjadi hambatan nyata. Seorang pria berusia 85 tahun yang telah tinggal di panti jompo selama 3 tahun berbagi pengalamannya, hari-hari besar seperti Natal atau ulang tahun adalah yang paling sulit. Semua orang berjanji akan datang, tapi selalu ada sesuatu yang terjadi. Setelah beberapa kali, Anda berhenti berharap untuk menghindari kekecewaan.
Untuk mengatasi masalah ini, beberapa keluarga membuat jadwal kunjungan yang konsisten dan melibatkan semua anggota keluarga secara bergiliran. Teknologi juga bisa menjadi jembatan, dengan panggilan video reguler yang memungkinkan interaksi meski tidak secara fisik. Yang terpenting, jangan menganggap bahwa kebutuhan sosial lansia berkurang hanya karena mereka tinggal di lingkungan dengan banyak orang. 3. Kehilangan tujuan dan makna hidup. Bayangkan menjalani hari-hari tanpa tujuan, tanpa sesuatu yang membuat Anda ingin bangun di pagi hari. Mungkin ini adalah aspek terpahit dari kehidupan di panti jompo yang jarang dibicarakan. Kehilangan rasa bermakna dan berguna. Dari sudut pandang psikologis, memiliki tujuan hidup adalah kebutuhan manusia yang fundamental. Ahli psikologi Viktor Frankl, yang bertahan dari kamp konsentrasi Nazi, berpendapat bahwa pencarian makna adalah motivasi utama dalam hidup. Ketika seseorang kehilangan rasa tujuan, mereka rentan terhadap apa yang dia sebut sebagai kehampaan eksistensial, kondisi yang ditandai dengan kebosanan, apati, dan bahkan depresi. Penelitian modern mendukung pandangan ini. Sebuah studi longitudinal selama 14 tahun menemukan bahwa lansia dengan rasa tujuan yang kuat dalam hidup memiliki risiko kematian 30% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak memilikinya. Rasa memiliki tujuan bahkan dikaitkan dengan risiko lebih rendah terkena Alzheimer dan demensia. Di rumah sendiri, bahkan lansia dengan keterbatasan fisik masih memiliki rutinitas dan tanggung jawab. Mungkin mereka mengelola keuangan rumah tangga, menyiram tanaman, atau sekadar memastikan pintu terkunci di malam hari. Tugas-tugas sederhana ini memberi rasa kontribusi dan tujuan. Di panti jompo, semua itu diambil alih oleh staf. Seorang wanita berusia 79 tahun yang dulunya seorang guru berbagi, "Saya menghabiskan 45 tahun hidup saya mengajar dan membimbing anak-anak. Sekarang, tidak ada yang membutuhkan pengetahuan saya. Saya hanya duduk dan menonton TV sepanjang hari. Rasanya seperti menunggu waktu saja." Beberapa panti jompo progresif mulai menyadari pentingnya memberikan kesempatan bagi penghuni untuk berkontribusi. Program seperti mentoring antar generasi, di mana lansia dapat berbagi keterampilan dan kebijaksanaan dengan generasi muda, berkebun komunitas, atau bahkan partisipasi dalam pengelolaan aspek tertentu dari fasilitas, dapat membantu mempertahankan rasa tujuan. Bagi keluarga, penting untuk membantu mencari cara agar orang tua tetap merasa dibutuhkan dan bermakna. Ini bisa sesederhana meminta nasihat mereka tentang keputusan keluarga, meminta mereka merekam cerita hidup mereka sebagai warisan keluarga, atau melibatkan mereka dalam proyek yang bermakna sesuai minat dan kemampuan mereka. 4. Penurunan kesehatan yang lebih cepat. Salah satu paradoks terbesar dari panti jompo adalah bahwa tempat yang dirancang untuk merawat kesehatan lansia justru bisa mempercepat penurunannya. Fenomena ini bukan sekadar anekdot, tetapi didukung oleh berbagai penelitian ilmiah. Dari perspektif fisiologis, tubuh manusia bekerja berdasarkan prinsip use it or lose it, gunakan atau kehilangan. Ketika aktivitas fisik berkurang, massa otot mulai menurun dalam proses yang disebut sarkopenia. Pada lansia, sarkopenia terjadi dengan kecepatan yang lebih tinggi, sekitar 3 hingga 8% massa otot per dekade setelah usia 30, dan proses ini dipercepat setelah usia 60. Di panti jompo, di mana banyak tugas sehari-hari diambil alih oleh staf dengan niat baik untuk membantu, lansia seringkali menjadi kurang aktif. Mereka tidak lagi perlu berjalan ke dapur untuk membuat teh, tidak perlu membersihkan rumah, atau pergi berbelanja. Kegiatan-kegiatan sederhana ini, meskipun tampak sepele, sebenarnya adalah bentuk latihan fungsional yang menjaga kekuatan, keseimbangan, dan koordinasi. Dampaknya terlihat dalam waktu yang mengejutkan singkat. Dalam sebuah studi, lansia yang mengalami periode tirah baring selama hanya 10 hari menunjukkan penurunan kekuatan otot hingga 15%. Bayangkan apa yang terjadi ketika aktivitas sehari-hari berkurang dalam jangka waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Seorang fisioterapis yang bekerja dengan lansia berbagi pengamatannya, "Saya sering melihat orang masuk ke panti jompo dalam kondisi bisa berjalan mandiri, dan dalam waktu 6 bulan mereka membutuhkan walker. 6 bulan kemudian, mereka di kursi roda. Bukan karena kondisi medis yang memburuk, tetapi karena mereka berhenti menggunakan kemampuan yang mereka miliki." Selain dampak fisik, terdapat juga dampak neurologis. Rutinitas yang sama dan kurangnya stimulasi kognitif dapat mempercepat penurunan fungsi otak. Sebuah penelitian menemukan bahwa lansia yang terus terlibat dalam aktivitas yang menantang secara mental mengalami penurunan kognitif yang lebih lambat. Untuk memitigasi risiko ini,
Carilah panti jompo yang memprioritaskan kemandirian dan aktivitas fisik. Program yang mendorong penghuni untuk tetap aktif sesuai kemampuan mereka, seperti Tai Chi untuk lansia, kelas kebugaran khusus, atau bahkan sekedar mendorong penghuni untuk melakukan tugas-tugas sederhana sendiri, dapat membuat perbedaan besar. 5. Kehilangan privasi dan intimitas. Dalam kehidupan normal, kita menganggap privasi sebagai hak dasar. Kemampuan untuk menutup pintu, menghabiskan waktu sendirian, atau berbagi momen intim dengan pasangan adalah bagian dari kehidupan yang kita hargai. Di panti jompo, ini sering menjadi kemewahan. Dari perspektif psikologis, privasi berperan penting dalam kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengontrol tingkat interaksi sosial dan memiliki ruang pribadi berkaitan langsung dengan tingkat stres yang lebih rendah dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Bagi lansia, yang mungkin telah menjalani kehidupan mandiri selama berdekade, kehilangan privasi ini bisa sangat traumatis. Di banyak panti jompo, penghuni harus berbagi kamar dengan orang asing yang tidak mereka pilih. Bahkan bagi yang beruntung mendapatkan kamar pribadi, privasi tetap terbatas. Staf masuk dan keluar, seringkali tanpa mengetuk. Pemeriksaan rutin dilakukan untuk keselamatan, dan banyak area umum yang dipantau. Untuk pasangan lansia, situasi ini bahkan lebih sulit. Pasangan yang telah bersama selama puluhan tahun mungkin ditempatkan di kamar terpisah atau bahkan lantai berbeda, tergantung kebutuhan perawatan mereka. Kesempatan untuk intimitas, komponen penting dari hubungan romantis di segala usia, praktis tidak ada. Seorang pria berusia 82 tahun yang pindah ke panti jompo dengan istrinya selama 60 tahun berbagi. Kami ditempatkan di lorong berbeda karena dia membutuhkan lebih banyak bantuan. Kami, yang tidur bersama setiap malam selama 60 tahun, sekarang harus puas dengan ciuman selamat malam di ruang umum yang diawasi. Masalah privasi juga memengaruhi interaksi dengan keluarga. Pembicaraan pribadi harus dilakukan di ruang umum atau kamar bersama di mana percakapan bisa didengar oleh orang lain. Ini membatasi keterbukaan dan keintiman dalam hubungan keluarga. Untuk memitigasi masalah ini, carilah fasilitas yang menawarkan opsi kamar pribadi dan menghormati kebutuhan privasi penghuni. Beberapa panti jompo lebih maju mulai merancang ruang khusus di mana pasangan dapat menghabiskan waktu bersama atau keluarga dapat berkumpul secara pribadi. Tanyakan tentang kebijakan mengetuk pintu, jadwal pemeriksaan, dan bagaimana fasilitas menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan penghormatan terhadap privasi. 6. Kesulitan untuk kembali ke kehidupan mandiri. Ini hanya percobaan. Begitu banyak orang memberi alasan saat pertama kali mempertimbangkan panti jompo. Jika tidak cocok, saya selalu bisa kembali ke rumah. Namun, apa yang tidak banyak dibicarakan adalah betapa sulitnya untuk benar-benar keluar dari sistem panti jompo setelah seseorang masuk ke dalamnya. Dari perspektif fisiologis, tubuh manusia beradaptasi dengan cepat terhadap tingkat aktivitas yang lebih rendah. Dalam jargon medis, ini disebut dekondisi. Lansia yang dulu mungkin mampu mengurus diri sendiri dan rumahnya, setelah beberapa bulan di lingkungan yang serba dibantu, mengalami penurunan kekuatan, daya tahan, dan kemampuan fungsional. Ini membuat prospek kembali ke kehidupan mandiri menjadi semakin menantang secara fisik. Selain tantangan fisik, terdapat juga hambatan praktis. Seringkali, keputusan untuk pindah ke panti jompo diikuti dengan tindakan menjual rumah, mendistribusikan harta benda, atau menyewakan properti. Ini berarti tidak ada tempat fisik untuk kembali. Faktor finansial juga signifikan. Banyak orang menghabiskan sebagian besar tabungan atau aset mereka untuk biaya panti jompo. Setelah aset terkuras, opsi untuk mendanai kehidupan mandiri dengan bantuan yang diperlukan menjadi sangat terbatas. Ada juga faktor psikologis. Setelah periode adaptasi awal yang mungkin sulit, banyak lansia akhirnya menerima situasi baru mereka. Mereka membangun rutinitas baru, menjalin hubungan baru, dan mencapai semacam keseimbangan. Prospek untuk sekali lagi mengalami gangguan besar dengan pindah kembali ke kehidupan mandiri bisa tampak menakutkan. Seorang wanita berusia 75 tahun berbagi, "Setelah 1 tahun di sini, rumah saya telah dijual, sebagian besar barang saya disumbangkan, dan saya telah kehilangan banyak keterampilan untuk hidup sendiri. Meskipun saya masih merindukan kebebasan saya, gagasan untuk memulai dari awal tampaknya mustahil." Kalau Anda sedang mempertimbangkan panti jompo untuk diri sendiri atau orang yang Anda cintai, penting untuk memahami bahwa ini lebih mungkin merupakan keputusan satu arah daripada yang kebanyakan orang sadari. Ini tidak berarti keputusan tersebut selalu salah.
tetapi harus diambil dengan pemahaman penuh tentang implikasinya. Alternatif yang dapat dipertimbangkan termasuk layanan perawatan di rumah, komunitas hidup yang dibantu yang menawarkan lebih banyak otonomi, atau pengaturan hidup bersama di mana beberapa lansia berbagi rumah dan sumber daya untuk perawatan. Bahkan modifikasi rumah yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia bisa menjadi solusi jangka panjang yang lebih baik dalam banyak kasus. Penting juga untuk melakukan perencanaan keuangan yang cermat. Bicarakan dengan penasihat keuangan tentang cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya untuk perawatan jangka panjang sambil mempertahankan fleksibilitas untuk masa depan. Keputusan untuk pindah ke panti jompo memang kompleks dan sangat personal. Tidak ada jawaban benar atau salah yang berlaku untuk semua situasi. Namun, dengan memahami realitas yang jarang dibicarakan ini, Anda dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi, baik untuk diri sendiri maupun orang yang Anda cintai. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin sedang mempertimbangkan keputusan serupa. Informasi yang jarang dibicarakan ini bisa membantu mereka membuat pilihan yang lebih tepat untuk situasi mereka. Tuliskan pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar. Apakah Anda memiliki pengalaman dengan panti jompo, baik sebagai penghuni atau keluarga? Apa alternatif yang menurut Anda lebih baik? Pastikan Anda subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu agar tidak ketinggalan video-video informatif lainnya tentang kesehatan dan kesejahteraan di usia senja. Konten seperti ini akan terus kami bagikan di Sehat dalam 2 minggu. Jadi pastikan Anda tetap mengikuti kami. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda mendapatkan video kami lainnya yang bertujuan membantu Anda dan orang yang Anda cintai menjalani hidup yang lebih sehat dan bermakna di setiap tahapnya.